Mudariku. Mata kuliah ini tentunya akan berbicara beberapa aturan-aturan yang memang dipersyaratkan bagi suatu bidang industri, ya. Tentunya banyak hal ya yang bisa kita sampaikan di ISO ini. Cuma mungkin saya pilih beberapa ISO yang mungkin ada kaitannya dengan mungkin nanti saat kalian bekerja. Jadi pada prinsipnya ISO ini merupakan satu aturan ya yang memang merupakan satu kesepakatan internasional yang diterapkan kepada negara-negara yang sudah meratifikasi atau menandatangani atau menyetujui ya, bahwa aturan ini menjadi suatu aturan yang wajib dilakukan bagi negara-negara yang tentunya yang menerapkan ISO ini. Tentunya ISO ini sangat-sangat bervariasi ya. Jadi mungkin ada beberapa satu industri tertentu dia akan mewajibkan untuk menerapkan ISO yang memang menjadi hal yang penting ya dalam rangka untuk standarisasi agar produk-produknya itu bisa laku ya baik nasional maupun tingkat internasional. Karena pola perdagangan global ya di era tahun 2000-an ya atau mungkin malah sudah di tahun 90-an itu sudah mengglobal ya, sistem perdagangan antara negara satu dengan negara lain itu perlu suatu persyaratan yang terstandar. Itu maka lembaga ISO ini membuat suatu standar-standar yang kalau kita bicara standar sekarang ini sudah cukup banyak sekali ya. Di bidang perekonomian ada, di bidang pertanian ada, kemudian di sektor jasa juga ada ya. Sektor jasa pun dibagi-bagi ya dari berbagai macam produk ya. Yang misalnya jasa-jasa dalam mungkin konsultan, jasa mungkin dalam pemberian pelayanan dan sebagainya. Dan tentu cukup variasinya sangat banyak ya. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa ISO ini diciptakan atau dibuat memang untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Jadi sekali lagi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari produk ya maupun dari mungkin servisnya ya. Jadi produk yang dihasilkan tentu memenuhi standar mutu ya, adanya suatu quality assurance ya, quality management ya, dan juga quality yang sifatnya bahwa kualitas itu dibutuhkan ya bagi masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Untuk itu maka pihak produsen wajib memenuhi standar-standar ISO tersebut agar barang dagangannya laku ya. Atau kalau kan misalnya dia adalah bisnisnya di bidang jasa, tentu dia harus bisa memberikan pelayanan yang baik ya. Service excellent merupakan satu pelayanan yang baik. Misalnya sektor jasa di hotel misalnya, harus bisa memberikan pelayanan mulai dari penerimaan tamu ya, disambut dengan ramah, yang kemudian dipersilakan, mungkin kalau perlu penjelasan dijelaskan ya, kemudian kalau perlu mungkin lebih detail perlu diantar ya, dan itu merupakan bagian dari pelayanan ya. Kemudian bagaimana resepsionis misalnya memberikan pelayanan ya dalam sektor jasa kepada pelanggan, kepada nasabah ya, kepada mungkin pengunjung ya, walaupun mungkin dia sekedar baru bertanya, tapi harus bisa memberikan pelayanan yang baik ya. Dan yang kedua tentu harus suatu produk itu disampaikan dalam kondisi yang jujur ya, jangan berbohong ya, karena kalau berbohong itu akan mengecewakan dari pemakai, pengunjung ya, atau mungkin malah justru pelanggan ya. Jadi kalau memang kondisi memang belum siap ya disampaikan bahwa itu belum siap ya. Kalau belum siap kira-kira perlu berapa waktu misalnya ya. Oh sedang renovasi ya. Gedung kita sedang renovasi sebagian misalnya. Ada berapa kamar yang perbaikan misalnya, maka perlu harus jelas ya. Berapa kamarnya yang diperbaiki, berapa yang mungkin sudah siap, dan kapan kira-kira proses perbaikan itu selesai. Jadi sebetulnya pada prinsipnya di semua sektor ya, baik itu yang menghasilkan produk maupun jasa, yaitu harus komunikasi harus dijalin dengan baik ya.
Karena kalau tidak, tentu akan bisa mengecewakan para pelanggan. Oke, slide berikutnya. Jadi kita kembali bicara tentang ISO. ISO merupakan suatu organisasi ya internasional, merupakan suatu kesepakatan dunia dalam rangka untuk membuat suatu aturan-aturan yang dipakai bersama, yaitu adanya suatu kesetaraan, ya, suatu standar yang sama antara negara satu dengan negara yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya tentu tidak ragu lagi, tidak canggung lagi kalau kita misalnya membeli barang dari luar, misalnya luar negeri, tentu dengan standar mungkin ISO 9001-nya sudah terpenuhi, 14.000-nya sudah terpenuhi, ya, mungkin dari 22.000-nya terpenuhi dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang memuaskan bagi pelanggan yang akan menggunakan produk-produk yang dihasilkan dari suatu negara. Maka hal itu menjadi hal yang penting. Maka ISO ini menjadi suatu standarisasi yang sifatnya adalah suatu keharusan, yang sifatnya adalah mandatori, ya, bukan voluntary lagi, tapi mandatori, karena dituntut oleh masyarakat, oleh suatu negara, oleh suatu mungkin government, ya, oleh pemerintah dari suatu negara mewajibkan bahwa produk yang dia beli harus terstandar, ya, misalnya standar dari 14.000-nya, misalnya 9.000-nya, atau mungkin 22.000-nya, atau mungkin standar dari ISO lainnya, ya. Jadi tentunya di dalam pelaksanaannya menjadi keharusan, ya. Dan tentunya organisasi ISO ini adalah satu pihak yang memang menjadikan bahwa aturan ini menjadi wajib dilaksanakan. Dan akhirnya kita akan kembali kepada brand. Ya, ada suatu merek, ya, merek tertentu biasanya kadang kita akan yakin, oh saya makan ini cocok ini, ya, nggak batuk misalnya. Oh ini cocok ini enak rasanya. Ya, biasanya kita seperti itu. Ya, kita di dalam memilah suatu produk biasanya kita akan melihat apakah dia pertama mungkin kenyamanan, ya, dari rasa, ya, enak, ya, gurih misalnya dan sebagainya. Kadang kita lupa, kadang nggak melihat bahwa itu sudah terstandar atau belum. Ya, kalau misalnya dalam negeri misalnya apakah dia PIRT misalnya, itu adalah produk-produk untuk dalam negeri untuk jenis makanan ringan misalnya, makanan rumahan, ya, sedangkan BPOM misalnya adalah makanan-makanan yang mungkin dalam produk yang memang masuk dalam kategori pabrikan misalnya, ya. Jadi tetapi lebih penting juga harusnya adalah melihat dari standar ISO-nya, ISO apa yang sudah diterapkan, ya. Biasanya kalau produk-produk yang sifatnya internasional, dia itu akan mencantumkan juga produk bahwa dia sudah tersertifikasi dari ISO-nya apa saja, ya. Oh 9001, ya, untuk kendali mutunya misalnya. Kemudian ternyata sudah juga 14.000-nya, berarti dia produknya adalah sudah ramah lingkungan. Mungkin bungkusnya juga bisa mudah untuk diolah, di recycle, ya, untuk menjadi bagian-bagian yang bisa mudah dihancurkan untuk menjadi tanah, ya, tanah kembali. Jadi itu yang penting harus kita pahami juga. Jadi semakin kita memilah suatu produk atau suatu hasil dari suatu perusahaan, maka kita semakin jeli juga melihat apakah produk ini ramah lingkungan atau tidak. Plastiknya misalnya, ya, karena perlu kita ketahui kalau produknya dari dibungkus dalam satu plastik, dan plastik itu juga sulit untuk degradasi oleh tanah, maka akan membahayakan, ya, karena akan berdampak kepada lingkungan, ya. Untuk itu maka apabila dia ramah lingkungan, harapannya adalah mulai dari produk, kemudian buangannya atau sampahnya mestinya adalah bisa dibuang di tanah dan tanah bisa mengolahnya. Nah, sehingga tidak perlu waktu sampai mungkin puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun untuk bisa mengolah plastik tersebut atau limbah-limbah pembungkusnya misalnya, ya. Jadi mungkin akan ke depan, ya, kita akan melihat satu produk yang ramah lingkungan misalnya. Itu yang akan kita beli tentunya, ya. Sekarang di Jakarta sudah mulai misalnya tidak menggunakan plastik, ya, untuk
pembungkus misalnya. Di Alfa, di Indomaret, misalnya tidak menggunakan plastik untuk pembungkus, tetapi menggunakan dari kain misalnya, atau mungkin dari kertas ya untuk pembungkus dari makanan-makanan yang kita beli di mungkin di Alfa maupun di Indomaret atau mungkin di tempat lain. Kedepannya tentu kita akan melihat produk-produk yang ramah lingkungan, itulah yang akan kita beli agar lingkungan kita tidak mengalami kerusakan yang fatal. Karena perlu diketahui bahwa tanah, ya, air, ya, lingkungan kita merupakan warisan untuk anak cucu kita di sekian puluh tahun, sekian ratus tahun yang akan datang. Dan sampai nanti kita dicap bagi generasi perusak lingkungan oleh anak cucu kita misalnya. Ya, jadi itu. Oke, slide berikutnya. Dan tentunya kita selalu kita review ya. Jadi pada dasarnya bahwa ISO itu punya beberapa manfaat, ya tentu dalam rangka meningkatkan kredibilitas ya dari perusahaan, karena dengan ISO yang sudah diterapkan tentu perusahaan akan mempunyai prestasi ya atau mungkin performa yang baik ya, dan bisa dinilai oleh pelanggan, nasabah atau mungkin negara lain bahwa produk itu bagus ya, dan tentunya sudah terstandar ISO misalnya ya. Jadi praktis dia akan mendapatkan suatu pengakuan karena dia sudah terstandar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Apabila produknya itu tidak terstandar ISO, maka tentu konsumen akan lebih percaya. Artinya dari pola keamanan pangan misalnya ya, dari mutu daripada pangan tentu akan lebih baik dibandingkan dengan mungkin pabrikan yang memang belum terstandar dengan baik ya. Dan tentu kita akan ragu kalau standarnya itu belum terpenuhi ya. Itu biasanya maka dalam penerapan ISO ini ada namanya audit ya, auditor ya yang melakukan pemeriksaan secara intern dan juga secara eksternal ya. Eksternal itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga independen ya. Jadi tentu self assessment yang dilakukan oleh pihak perusahaan akan rutin dilakukan ya, agar apabila terjadi suatu kesalahan atau miss ya di dalam proses produksi atau mungkin proses-proses lainnya, langkah-langkahnya itu bisa diketahui dengan cepat ya. Artinya kalau ada kerusakan, ada satu sistem yang memang menyimpang dari standar, maka akan cepat-cepat diperbaiki ya. Dan sebelum dilakukan audit eksternal, maka audit internal itu yang penting dilakukan ya secara bertahap, mungkin 1 tahun 2 kali ya, maka perlu dilakukan audit ya. Jadi pada prinsipnya audit ini menjadi penting ya, baik dilakukan oleh pabrik itu sendiri maupun yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu audit eksternal dari mungkin lembaga-lembaga auditor yang independen. Berikutnya adalah tentunya akan memberikan suatu jaminan, yaitu kualitas ya yang sudah terstandar dengan baik dengan ISO apa yang sedang terapkan oleh mereka, baik itu pabrikan ya, mungkin sektor jasa dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa tentu proses ISO ini akan menjadi hemat biaya karena fokus kegiatan itu pada poin-poin ya, atau fokus pada poin-poin yang memang dipersyaratkan oleh ISO yang akan kita terapkan ya. Jadi biayanya tidak mengandai-andai atau memperkirakan, tapi kita sudah pasti sasaran apa yang akan kita capai, itulah yang kita lakukan di dalam ISO yang akan kita capai ya. Jadi ISO ini menjadi focusing daripada kegiatan ya untuk dicapai ya semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan di dalam manajemen ya. Manajemen tentu akan berfokus kepada kegiatan pada poin-poin yang memang tercantum di dalam butir-butir ISO tersebut ya. Mungkin ada 10, ada 11, ada 12 ya poin-poin besarnya, tapi poin-poin kecilnya tentu juga akan dilihat lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang perlu dilakukan penyempurnaan, kira-kira apa yang sudah dilakukan
oleh perusahaan, maka dalam pelaksanaannya tentu harus relevan, ada relevansinya antara poin-poin yang ada, sehingga tentunya dengan demikian maka perusahaan akan lebih fokus dan tentunya akan lebih hemat ya, dalam pengeluaran biaya. Dan tentunya selain dari menghemat biaya, tentu juga akan mengoptimalkan ya dari kinerja karyawan, karena kinerja karyawan akan kita dorong pada fokus-fokus kegiatan yang memang sudah dipersyaratkan ya dalam poin-poin kebijakan yang memang tercantum dalam ISO ya. Kemudian tentu akan meningkatkan image ya, perusahaan akan mendapatkan image yang baik ya, sehingga mendapatkan suatu brand ya, suatu merek-merek yang memang dikenal oleh masyarakat ya. Produk itu dikenal oleh masyarakat dan itu menjadi suatu produk yang menjadi andalan ya, masyarakat akan berbicara bahwa oh ini bagus nih produk ini ya, saya biasa pakai nih ya. Dengan informasi tersebut maka tentu pasar dari perusahaan tersebut, pasar dari produk yang dihasilkan perusahaan tersebut tentu akan semakin banyak penggemarnya ya. Jadi image ya akan menemukan suatu brand-brand yang memang dipercaya ya, brand-brand terpercaya ya, artinya merek-merek terpercaya yang dihasilkan oleh satu perusahaan tentu akan mudah ya, akan mudah untuk mendapatkan mungkin break-even point ya, artinya pengembalian dari investasi yang mungkin sudah dilakukan ya. Apabila investasi yang dilakukan sudah kembali kepada pemilik modal, tentunya tinggal lu mengambil keuntungan ya. Dengan mengambil keuntungan tentu akan lebih mudah lagi apabila dia memberikan suatu kesejahteraan kepada karyawan ya. Perusahaan yang ideal tentu adalah perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan ya. Semakin tinggi keuntungan atau semakin besar keuntungan dari perusahaan, tentu dia akan lebih meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya, agar karyawannya juga ikut merasakan ya dari upaya kerja yang telah dilakukan dan merupakan bentuk dari kesetiaan terhadap perusahaan, maka perusahaan akan memberikan suatu mungkin pembagian keuntungan ya, yang biasa disebut mungkin untuk tunjangan hari raya misalnya, atau mungkin bentuknya adalah mungkin stimulan ya, atau mungkin berupa penghargaan yang sifatnya mungkin individual bagi karyawan yang berprestasi, misalnya akan diberikan gaji mungkin penambahan sekian persen misalnya, atau mungkin akan mendapatkan bonus yang biasanya 5% mendapatkan 10% misalnya. Jadi itu menjadi suatu reward ya, reward dari perusahaan kepada karyawan yang benar-benar telah melakukan suatu pekerjaan yang baik dan punya prestasi, dan mungkin bisa jadi punya inovasi perusahaan agar perusahaan itu bisa lebih baik, bisa lebih maju ya, dan bisa berhasil guna dan berdaya guna untuk kedepannya. Oke, slide berikutnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen ya, dan keamanan pangan ya, itu biasa disebut dengan ISO 22000 ya, tahun 2005. Oke, slide berikutnya. Jadi pada prinsipnya standar ini menetapkan persyaratan ya, sistem manajemen keamanan pangan, di mana suatu organisasi dalam rantai pangan perlu menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan ya, dalam rangka tentunya dalam memastikan bahwa makanan yang dihasilkannya aman pada saat dikonsumsi manusia ya. Kemudian kalau kita bicara tentang ISO 22000 tahun 2015 ini, di Indonesia pun sekarang sedang dikembangkan ya di Kementerian Kesehatan, yaitu tentang pengawasan makanan berbasis risiko ya. Mungkin kalau kita ikuti mata kuliah tentang kesehatan pangan ya, salah satunya adalah yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan adalah pengawasan makanan ya, pengawasan bahan pangan ya, yang berorientasi pada resiko ya. Jadi ya, di mana risiko itu dihitung ya,
poin-poinnya misalnya adalah dengan jumlah karyawan yang banyak misalnya itu akan berisiko. Artinya berisiko mungkin dari segala hal, dari aspek kesehatan. Ya, misalnya kalau di kondisi COVID sekarang tentu dengan banyak karyawan itu akan potensi penularan akan lebih besar. Maka dia akan dinilai resiko untuk penularan menjadi resiko 1 misalnya. Ya. Kemudian di sisi lain mungkin dari aspek lingkungannya, mungkin sanitasi lingkungan seperti apa. Oh ternyata aspeknya mungkin rendah, ya rendah di level rendah bisa di poin berapa misalnya, ya. Kemudian juga dari aspek mungkin manajemen dari aspek perhatiannya dan sebagainya, itu mungkin dia akan masuk ke dalam lingkungan kategori nilai berapa. Dan dari nilai-nilai tersebut akan dikumpulkan, dianalisis, dan nanti akan disimpulkan bahwa perusahaan ini atau mungkin pabrikan makanan ini masuk ke dalam kategori mungkin 1, 2, 3 untuk tingkat risiko. Ya. Kemudian ya tentunya ini perlu menjadi suatu perhatian tersendiri ya apabila nilai-nilai tersebut harus memang fokus pada pencapaian. Ya. Kemudian untuk selanjutnya juga di dalam penerapan pangan ini ya tentu perlu satu pemahaman dari aspek mungkin istilah ya dan juga mungkin definisi ya yang perlu dipahami ya. Di dalam keamanan pangan sendiri ini merupakan suatu konsep ya yang menyatakan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya bagi konsumen apabila disiapkan ya atau dikonsumsi sesuai dengan maksud penggunaannya ya. Jadi sekarang tidak sekedar HACCP aja ya. Selama ini mungkin kita akan bicara HACCP kalau kita berkorelasi dengan makanan, tapi kita akan bicara juga pengawasan makanan berbasis risiko ya yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, dan tentunya itu sudah diberikan pelatihan-pelatihan misalnya kepada pedagang kaki lima. Bagaimana pedagang kaki lima tidak mempunyai yang risiko tinggi misalnya ya. Misalnya dia mencuci ya di ember dengan air yang terbatas ya, maka tentu tingkat pencemaran makanan akan semakin besar ya. Untuk itu maka harus dikumpulkan ya pedagang kaki lima ke dalam satu tempat yang lokasi yang khusus, dan di situ disiapkan misalnya pencucian piring yang memang terpusat ya, artinya harus benar-benar difokuskan pada satu pelayanan kegiatan yang memang menjadi bisa menjamin bahwa lingkungan untuk mencuci piring, mencuci tangan, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya itu bisa bersih ya, artinya pada air yang mengalir ya. Maka dari itu maka untuk mungkin pedagang kaki lima yang memang notabene-nya adalah punya risiko tinggi, maka harus diberikan suatu solusi bagi pemerintah. Pak, Bapak kalau misalnya bekerja sendiri dengan air yang hanya satu ember itu, maka Bapak punya potensi untuk terjadinya penularan ya, atau mungkin keracunan makanan ya. Ya bisa jadi seperti itu. Baik itu yang sifatnya adalah bakteriologis maupun secara kimiawi, misalnya kalau dia juga menggunakan bahan-bahan kimiawi tertentu ya misalnya. Ya, jadi ini potensi-potensi itu akan dipertimbangkan, akan dihitung dengan baik-baik, akan dianalisis, dan dia akan masuk kategori di level mana dia punya risiko. Ya, apabila risikonya tinggi tentu harus cepat-cepat dilakukan penanganan. Bagaimana solusinya? Ya, oke. Kemudian untuk rantai pangan, ya urutan rantai pangan tentunya proses dari distribusi awalnya dari jadi rantai pangan ya, jadi rantai pangan itu merupakan suatu aliran ya atau suatu proses jalan dari makanan, mulai dari bahan baku ya, kemudian disimpan ya, kemudian sampai ke penanganan dan bagaimana delivery-nya, distribusinya. Jadi setelah makanan itu matang, bagaimana penyajiannya? Kalau misalnya restoran, tentu dia akan disampaikan secara cepat saji di meja makan misalnya. Ya. Kemudian dari aspek bahaya keamanan pangan, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, tentunya dari unsur biologi.
Misalnya adanya bakteri, ya misalnya Anda makan makanan yang sudah basi, ternyata ikut kemakan atau ikut tersajikan, ya itu bisa berbahaya. Itu akan berdampak kepada keracunan makanan. Kimia pun seperti itu juga, atau mungkin fisik, ya fisik dari makanan yang memang sudah tidak sehat lagi, tentu harapannya adalah tidak disajikan. Itu maka proses penyajian pun ya itu juga harus hati-hati, ya jangan sampai nanti melebihi dari jam-jam yang memang sudah titik kritis, ya maka potensi-potensi harus diminimalisasi agar tidak terjadi pencemaran makanan atau keracunan makanan. Oke, slide berikutnya. Kemudian kebijakan keamanan pangan, tujuan dan arahannya tentu adalah dalam rangka suatu proses, ya. Jadi secara menyeluruh, ya, tentunya tujuan dari pencapaiannya adalah dalam rangka keamanan pangan itu sendiri, ya. Yang secara formal tentu akan dinyatakan oleh manajemen puncak, ya. Jadi bahwa perusahaan kita sudah memproduksi satu makanan yang memang sudah dijamin bahwa itu aman, ya maka biasanya di quality control-nya harus benar-benar ada suatu ahli yang bisa menentukan bahwa produk ini memang layak dijual, ya. Kalau memang tidak, tentu harus dibatalkan, ya, dari segi produk, dari segi penampilan misalnya itu harus disesuaikan, ya, dikembalikan lagi pada produk awal dan akan diciptakan dibuat lagi produk-produk yang memang siap, ya, siap atau memang harus sesuai dengan standar untuk disajikan atau dijual di pasaran. Produk akhir tentu harapannya adalah tidak mengalami pengolahan, ya, atau transformasi lebih lanjut oleh organisasi. Jadi makna dari kalimat ini adalah bahwasanya produk akhir, ya, maka harapannya adalah satu produk yang memang sudah siap, ya, tidak ada gangguan, dan tentunya dengan semakin banyak adanya produk-produk yang memang tidak layak untuk dijual, tentu akan merugikan perusahaan, ya. Jadi sekali lagi quality control, ya, dengan pihak pembuat dari satu produk harus ada suatu kesamaan persepsi, ya. Mana produk yang bagus seperti apa, mana produk yang terstandar seperti apa, ya. Apabila terjadi pergeseran atau mungkin di dalam proses produksinya mengalami satu gangguan, maka bisa jadi di quality control aja akan menggagalkan, ya, bahwa produk ini tidak sesuai atau tidak pantas untuk dipasarkan. Kemudian diagram alir tentunya akan sesuai dengan skematis, ya, dan sistematis, di mana pada tahapan-tahapan itu ada suatu proses interaksi, ya, adanya suatu saling melengkapi, ya, antara semua bagian agar menghasilkan suatu produk itu benar-benar standar, ya, standar daripada SOC yang memang sudah diterapkan. Oke, slide berikutnya. Tindakan pengendalian, ya, keamanan pangan, ya, tentunya akan dilakukan, ya, dalam rangka untuk mencegah, kalau bisa malah menghilangkan, ya, bahaya-bahaya keamanan pangan, ya. Dan tentunya, ya, dalam hal ini tentu kita bisa mengurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima. Kemudian titik kendali kritis, ya, yang perlu kita perhatikan, jadi bahwa keamanan pangan itu mengenal adanya satu titik kendali kritis, ya. Kalau dulu kita sering sebut sebagai ACCP, ya. Asset, ya, control critical point, ya. Jadi titik kritis yang perlu kita bahas. Di mana pengendalian dapat diterapkan dan tentunya sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan, ya, keamanan pangan atau mengurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima. Jadi artinya kalau misalnya itu ada, tentu harus bisa kita hilangkan. Kalau ternyata hilangkan tidak bisa, harus kita kurangi pada nilai aman, ya, nilai aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya tentu biasanya ada namanya batas-batas aman yang bisa ditoleransi untuk dikonsumsi oleh para pelanggan atau para yang menggunakan produk-produk ini untuk konsumsi misalnya, ya. Slide berikutnya.
Di dalam ISO ini ya kita akan mengenal namanya batas kritis, di mana kriteria ya uh, uh, batasan membesarkan ini tentunya apa antara kondisi ya dengan yang dapat terima dan yang tidak dapat terima harus benar-benar bisa dilihat ya mana batas angka-angka kritis ya atau mungkin kondisi-kondisi kritis yang memang harus menjadi fokus ya daripada proses produksi tentunya ya agar tidak membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Dulu mungkin pernah ada suatu cerita ya adanya pabrik biskuit dulu ya. Dulu ingat di tahun mungkin 80-an ya ada satu produk namanya biskuit Garuda waktu itu ya. Ternyata di dalam proses produksinya terjadi percampuran bahan kimia yang secara tidak sengaja ditaruh bersebelahan ya. Yang tadinya harusnya itu bukan bahan kimia untuk produksi roti, ternyata keliru naruhnya di gudang ya. Akhirnya dicampur lah karena warnanya sama-sama ya putih ya. Jadi itu dicampur, ternyata banyak yang keracunan makanannya, terutama bayi-bayi waktu itu ya. Waktu itu bayi-bayi pernah makan biskuit ya, ternyata malah pada keracunan dan akhirnya ditarik lah produk itu dan akhirnya dituntut oleh pemerintah dan akhirnya pabrik itu tutup ya karena ternyata banyak sekali yang terkena keracunan. Nah, jadi pola-pola itulah yang harusnya mesti benar-benar harus hati-hati. Dengan ISO 22000 tentu dari aspek penyimpanan barang ya, bahan-bahan kimia, bahan-bahan baku untuk roti, bahan baku untuk lainnya itu harus benar-benar penempatannya harus hati-hati. Ya, maka ini perlu konsentrasi yang penuh ya. Jadi jangan sampai nanti barang salah masuk, akhirnya tercampur ya, ternyata mengakibatkan racunan dan mungkin bahkan menyebabkan kematian. Ya. Kemudian dari aspek pemantauan ya, pelaksanaan ya, pengamatan mulai dari pengukuran tentu harus dilakukan secara terencana. Ya. Apakah aspek-aspek ya yang masuk dalam kategori pengendalian bahaya ini harus benar-benar dilakukan ya dan sampai nanti terlupakan. Ya. Kemudian tentunya segala sesuatunya harus terstandar, yaitu dengan SNI. Ya. SNI yang diterapkan di kegiatan ini di ISO ini adalah SNI 19/9000/2001 ya. Di mana poin-poinnya didefinisikan pada 3.6.6 ya. Jadi untuk koreksi tentu harus selalu dilakukan ya dan ada standarisasi yang memang harus dipakai ya selain ISO ini standarisasi nasional juga ada ya mulai dari aspek bahan ya aspek proses produksi dan aspek tentu dari bahan baku sampai barang jadi ya itu harus standar dalam SNI. Oke, slide berikutnya. Kemudian tindakan korektif ya tindakan yang tidak saya perlu tentunya adalah tindakan korektif ya tindakan bagaimana kita melakukan suatu koreksi apabila dirasa bahwa ini tidak dalam kondisi yang siap ya maka harus dilakukan suatu perbaikan ya begitu terdeteksi bahwa ini menjadi hal yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkan atau dihasilkan sampai selesai dari produksi sampai selesai tentu dari awal harus langsung di-cut ya dipotong lebih lanjut agar tidak berkembang lebih parah lagi dan berpotensi untuk terjadinya keracunan. Ya. Kemudian untuk validasi keamanan pangan tentu harus memperoleh bukti ya, bahwa tindakan ya pengendalian sebagian dikelola dalam rencana CCP ya, dan BPD-nya operasional telah efektif. Ya. Jadi langkah-langkah dalam pengawasan dalam melakukan monitoring dari proses produksi yang standar, yang terstandar itu harus benar-benar benar-benar valid ya, artinya benar-benar sudah siap, artinya sudah produk itu bahwa siap untuk dipasarkan. Ya. Verifikasi tentu harus dilakukan ya, biasanya untuk validasi verifikasi akan dilakukan di bagian quality control ya,
yang akhirnya akan menjamin ya quality assurance ya bahwa semua produk itu benar-benar sudah layak ya, artinya sudah benar-benar bagus ya untuk dipasarkan. Ya. Kemudian pemutakhiran ya, kegiatan tentu akan dilakukan ya secara terus-menerus ya, dan selalu dilakukan perbaikan ya apabila ditemukan suatu hal yang tidak bermanfaat atau bahkan mungkin bisa membahayakan produksi proses produksi, dan juga mungkin hasilnya akan mengkhawatirkan lalu membahayakan apabila sudah sampai ke konsumen. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Dari sistem keamanan pangan ya, manajemen keamanan pangan ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama tentu adalah dari aspek persyaratan umum ya, di mana bahwa organisasi manajemen ini bisa memastikan produk yang dihasilkan oleh organisasi tidak membahayakan konsumen ya, baik langsung ya maupun tidak langsung. Artinya ada yang mungkin sifatnya adalah langsung terhadap terjadi keracunan, atau mungkin bisa-bisa terjadi suatu yang sifatnya adalah karsinogenik yang mungkin akan menumpuk sekian tahun baru muncul akibatnya dari makan makanan yang mungkin membahayakan ini ya. Kemudian tentu juga mengkomunikasikan informasi yang tepat ya tentang isu keamanan produk di seluruh rantai pangannya ya. Jadi dari aspek bahan bakunya sampai barang jadi semua harus benar-benar terintervensi ya dengan pola-pola untuk penanganan dari aspek-aspek kemungkinan terjadinya keracunan pangan ya. Oke. Kemudian memastikan keamanan pangan ya yang disyaratkan oleh standar dan juga mengevaluasi secara periodik. Oke, slide berikutnya. Berikutnya adalah tanggung jawab dari pihak manajemen. Ya. Komitmen manajemen ini menjadi penting ya, karena harus ya dari aspek manajemen puncak ya, top manajernya harus bisa mengembangkan ya, bisa memberikan suatu komitmen ya, suatu pernyataan statement yang memang menjadikan dasar dari suatu kebijakan ya, yang akan diterapkan oleh semua unsur yang ada di dalam perusahaan itu. Ya. Jadi tanggung jawab manajemen tentu yang pertama adalah dari aspek leadership dari pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan punya leadership yang baik dan komitmen yang kuat, maka bisa menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat. Ya. Kemudian tentunya yang kedua adalah kebijakan keamanan pangan. Ya. Dan kebijakan keamanan pangan itu tentu harus dituangkan ya ke dalam suatu bentuk kebijakan yang nyata di dalam perusahaan tersebut ya. Kemudian yang ketiga tentunya adanya perencanaan sistem manajemen keamanan pangan ya. Ada suatu perencanaan yang strategis ya, yang terinci yang diterapkan dari tiap tahapan ya. Misalnya di bagian proses produksi seperti apa saja yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana untuk aspek legalnya misalnya, itu tentunya di bagian manajemen yang menangani bidang hukum dan sebagainya, perlindungan hukum dan sebagainya, atau mungkin dari aspek SDM-nya harus seperti apa. Nah, tentu itu harus ada dan jelas dan punya tugas-tugas yang sudah digariskan dengan baik, dan mereka bekerja sesuai dengan aturan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen. Kemudian dari aspek perencanaan ya tentu harus jelas ya, mulai dari aspek perencanaan dari awal, dan tentunya sebelum perencanaan itu dibuat tentu ada suatu arahan-arahan misalnya ya, arahan dari pimpinan perusahaan atau mungkin isu-isu internasional apa yang memang harus dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Ada isu internasional misalnya bisa berasal dari satu kasus atau mungkin satu kebijakan yang sifatnya adalah global ya, atau mungkin belajar dari mungkin mungkin perusahaan-perusahaan jenis yang mungkin ternyata berhasil, maka dia bisa meniru dari kebijakan itu, dan bisa menjadi suatu kebanggaan dari produk menjadi suatu kebanggaan
dan dijadikan satu produk dalam perusahaan tersebut, dan akhirnya ya paling tidak ikut mengalami perbaikan di dalam segi pemasaran ya. Jadi sama-sama produk ya, tapi dari aspek aksesoris ya, aspek dari penampilan, aspek daripada cara penyampaian dalam menjualnya itu pun bisa bervariasi, dan itu merupakan seni ya. Di sini maka dalam seni menjual itu adalah suatu karakter ya dari orang-orang yang memang setia ya, memang atau hobi atau passionnya memang dalam hal penjualan suatu produk. Oke, slide berikutnya. Tanggung jawab berikutnya adalah dalam hal menang ya. Manajemen puncak tentunya punya kemenangan lebih ya, dan tentunya bisa mengatur semuanya dalam rangka untuk bisa memajukan daripada perusahaan. Untuk itu maka pihak perusahaan, terutama top manager, bisa menjadi pembimbing ya, pengarah, dan juga bisa menjadi cermin ya, cermin dari anak buahnya dari level bawah yang mungkin sampai level menengah. Bisa menjadi contoh dan juga bisa menjadi sumber dari bagaimana masalah terjadi dan dia bisa memecahkan satu masalah. Ya. Kemudian ketua dari tim keamanan pangan harus orang yang profesional, yang paham benar di bidang proses produksi, aturan, ya, kemudian regulasi-regulasi yang ada yang berkaitan dengan keamanan pangan dan sebagainya. Dan itu harus benar orang yang expert di bidangnya. Kemudian kesiapan dan tanggung jawab tanggap darurat ya, tentu semuanya harus dibuat ya dalam skema, mungkin dalam manuver-manuver ya, dalam persiapan-persiapannya dengan membuat suatu rencana kontingensi dan sebagainya, maka harus benar-benar dibuat rencana bagaimana cara penanganan tanggap daruratan, bagaimana apabila terjadi kebakaran ya, bagaimana apabila terjadi suatu ledakan ya, bagaimana apabila terjadi karena adanya gempa misalnya, gempa bumi misalnya, atau mungkin adanya gempa vulkanik misalnya, adanya gunung berapi yang meletus ya misalnya. Dan itu tentunya harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan, dan tentunya harus disimulasikan. Jadi pada prinsipnya ini harus ada suatu dokumen, ya, dokumen rencon ya, dokumen rencana kontingensi. Bagaimana kalau terjadi bencana gempa, apa yang harus dilakukan? Bagaimana untuk titik-titik evakuasinya? Di mana jalur itu akan ditempuh, misalnya? Di mana dia harus berkumpul pada titik mana, ya? Dan itu harus benar-benar dibuat, ya. Dari aspek kesiapan dan kesiapan tanggap darurat tentu harus disiapkan suatu dokumen, kemudian dilatihkan pada prodi tertentu agar karyawan tidak merasa biasa-biasa saja. Ya. Tapi sering pun melakukan simulasi kadang-kadang karyawan akhirnya jadi rentan. Ya, artinya bisa menjadi kebal juga. Ya. Benar-benar terjadi dikira sedang latihan malah. Ya. Itu harus bisa memahami dari aspek tersebut. Ya. Kemudian dari aspek tingkat manajemen tentu ada suatu kegiatan ya, mulai dari reviewnya ya, kemudian sekali di review apakah ada kekurangan, kalau kekurangan disempurnakan, kemudian dibuat suatu kegiatannya dan kegiatan akan dilaksanakan, dan tentu setelah dilaksanakan akan dievaluasi apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau tidak tentu akan direview kembali dan akan dibuat program yang lebih bagus lagi. Ya. Jadi problem solving yang diberikan oleh suatu pimpinan kepada stafnya itu harus benar-benar dilaksanakan. Ya, dan sampai nanti sudah banyak alternatif solusi yang diberikan oleh pimpinan, ternyata di level middle sampai ke bawah tidak menerapkan. Nah, tentu akan menjadi percuma akan sia-sia juga ya apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan dalam bentuk arahan. Oke, slide berikutnya. Kemudian untuk perencanaan ya dan realisasinya itu bagaimana agar suatu produk itu menjadi aman ya. Itu yang pertama harus ya memenuhi persyaratan ya, program persyaratan dasar atau PPD ya. Jadi PPD ini harus benar-benar terpenuhi dahulu lah ya, gimana agar proses ini benar-benar aman dari awal hingga akhir ya. Kemudian
di tahap awal juga untuk melakukan analisis bahaya. Ya, bagaimana ya bahaya di level-level ya, mungkin di beberapa titik yang memang diidentifikasi atau sudah di mapping bahwa ini akan mengalami suatu bahaya ya, dan itu perlu diketahui bahwa mapping area tersebut diperlukan misalnya dengan kemudian setelah dibentuk gambar dia akan menggambarkan bahwa mana yang titik merah ya. Artinya titik merah adalah bahaya kemungkinan terjadinya suatu mungkin rilis ya dari suatu gas-gas yang memang tidak diinginkan, misalnya gas-gas yang berbahaya atau mungkin satu produk-produk yang memang tidak diinginkan mungkin muncul, misalnya mana daerah-daerah berbahaya atau mungkin mana daerah-daerah yang kurang nyaman misalnya. Nah, itu bisa dibuat hasil mapping ya. Jadi identifikasi menjadi penting ya untuk bisa bisa menyimpulkan ya kira-kira tindakan apa yang perlu dilakukan pada tiap-tiap daerah, dan apakah akan selalu sama tiap tahunnya. Tentu bisa sama, bisa juga tidak. Maka dalam mapping area yang berisiko itu harus selalu diperbarui ya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak pas harus diperbaiki ya, dan akan menjadi suatu kesimpulan baru. Ya, bisa tadinya merah, sekarang udah ada intervensi, ya maka menjadi kuning misalnya. Oh ternyata kuning sudah diperbaiki dengan baik ya, sudah diganti alatnya misalnya, sudah diperbaiki dengan baik, maka akan menjadi hijau misalnya. Nah, itu tentu proses-proses perbaikan itu akan menggeser ya dari warna-warna yang dari merah menjadi kuning, kuning menjadi hijau dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya juga analisa bahaya, yaitu dengan melakukan identifikasi bahaya. Ya. Identifikasi bahaya tentunya menjadi penting ya agar sampai tidak membahayakan ya, membahayakan. Bagaimana upaya yang harus dilakukan ya. Dari mapping area berisiko ini kemudian kita akan baru analisa ya. Dari area berbahaya itu kira-kira mana yang punya risiko paling berbahaya. Nah, itu akan dikasih warna hitam misalnya ya. Ya, jadi area berbahaya ini akan kita mapping ya. Kita tentukan mana yang area yang paling berbahaya. Nah, kalau area berbahaya kira-kira apa yang perlu dilakukan? Tentu di situ harus yang masuk adalah orang yang benar-benar paham ya. Harus orang yang ahli di dalamnya. Kemudian yang kedua juga mungkin menggunakan APD yang lebih lengkap ya, mungkin level 1 misalnya ya. Dan juga mungkin yang lain adalah jalan-jalan lain yang mungkin perlu diambil ya berkaitan dengan tentunya mungkin asuransinya akan lebih besar misalnya karena dia bekerja pada risiko yang tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain ya. Kemudian penerapan PPD ya, program persatuan dasar tersebut memang harus didokumentasikan ya agar ini menjadi satu bentuk. Jadi pada intinya regulasi ISO dan sebagainya, peraturan-peraturan ya, mungkin audit yang dilakukan oleh pihak eksternal itu pada prinsipnya adalah mereka akan mengawasi dokumen ya. Jadi untuk itu maka semua kegiatan harus terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari mungkin rapat-rapatnya, kemudian sampai kemudian pelaksanaan simulasi, pelaksanaan kegiatan lainnya, itu harus terdokumentasikan. Karena ini menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan upaya perbaikan yang memang akan kita tentukan ya. Akan kita tentukan sebagai satu bentuk kebijakan ya. Kemudian penetapan di rencana HACCP juga maka harus didokumentasikan juga sehingga pada penerapannya maka perlu dilakukan suatu perbaikan sifatnya terus-menerus ya. Jadi dari suatu kegiatan yang perlu direview kemudian diperbaiki menjadi satu kegiatan di masa yang akan datang ya. Dan itu akan diterapkan lagi, akan direview lagi, diterapkan lagi, review lagi, dan akhirnya menjadi satu kegiatan ini sampai benar-benar stabil dan itu menjadi suatu kegiatan yang sifatnya relevan untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Oke, slide berikutnya. Tentunya berikutnya adalah dalam rangka pemutakhiran ya. Jadi informasi tentu harus selalu diperbaiki ya. Dari informasi yang mungkin tadinya kurang sempurna menjadi sempurna, akhirnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, dan tentu pada akhirnya adalah satu bentuk kegiatan yang memang sudah terstandar dengan baik. Itu dilakukan dan menjadi suatu pola-pola perilaku yang memang sudah diterapkan pada karyawan dan
karyawan akan menyesuaikan daripada anjuran-anjuran dari pihak perusahaan. Ya. Dengan pola-pola yang memang sudah tersistem dengan baik, maka harapannya adalah kinerja daripada suatu perusahaan akan menjadi lebih baik karena dia sudah punya acuan-acuan yang memang sudah dibuat dari pimpinan perusahaan, disepakati oleh pihak karyawan baik level menengah sampai level bawah, itu akan menjadi penting untuk dilakukan keseragaman dalam pelaksanaannya. Kemudian pengendalian ketidaksesuaian, ya, yaitu koreksi, yaitu tindakan korektif, ya, dan juga penanganan produk yang berpotensi tidak aman, ya, kemudian juga penarikan produk. Ya, jadi tentu ini menjadi suatu hal yang dihindari dan sampai nanti sebuah perusahaan menarik produknya, karena jelas pasti dia akan mengalami kerugian, ya, kerugian yang tidak sedikit, ya, kalau dia misalnya ada suatu produk gagal, akhirnya ditarik, dan tentu akan berdampak kepada kerugian secara material dan juga secara lainnya juga, ya, tentu dia akan merasa dirugikan. Oke, slide berikutnya. Untuk validasi, ya, tentunya validasi, verifikasi, dan perbaikan, ya, yang sifatnya adalah suatu tindakan dalam rangka menegakkan, ya, suatu kebijakan, di mana kebijakan memang harus berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan sistem yang sedang dikembangkan. Misalnya ISO apa yang memang sedang diterapkan. Nah, ISO ini menyarankan seperti apa? ISO ini mengarahkan kepada suatu sistem yang seperti apa, dan itu tentunya menjadi referensi bagi perusahaan dan harus disampaikan secara menyeluruh, ya. Jadi konsep kebijakan penerapan ISO tentunya yang pertama adalah adanya suatu sosialisasi bahwa perusahaan ini akan menerapkan ISO tertentu misalnya dalam rangka untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, ya, sehingga produk-produk yang diharapkan tentu harus berdasarkan pada ISO yang sedang dikembangkan, ya. Kemudian tim keamanan pangan tentu harus merencanakan, ya, bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan, ya. Sehingga tentunya perlu dilakukan suatu kebijakan bersama, misalnya dengan duduk bersama membahas ISO-ISO tersebut yang diterapkan. Untuk itu maka perusahaan diwajibkan membentuk satu tim, ya, tim dalam rangka penerapan ISO, ya. ISO apa misalnya? Kalau di sini misalnya ISO 22000, ya tentunya tim ini adalah dibentuk dalam rangka untuk menerapkan ISO 22000, ya. Dan tentunya tim-tim ini akan bertanggung jawab, ya, ke pihak manajemen, ya, untuk melaporkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, ya. Untuk itu maka akan dibuat suatu schedule, ya, suatu rangkaian kegiatan yang dibuat dalam suatu metrik kegiatan dengan langkah-langkahnya. Misalnya ada 10 poin kegiatan misalnya. Poin pertama misalnya perlu adanya sosialisasi, ya, dengan mengundang seluruh karyawan, maka akan diadakan suatu pertemuan, ya. Karyawan semua dikumpulkan, ya. Nah, tentunya adalah yang di luar sedang melakukan produksi, maka akan dilakukan sosialisasi oleh pihak, mungkin bisa jadi dari pihak ketiganya, ya, ketiga dari perusahaan tersebut, yang mungkin manajer safety-nya misalnya itu sebagai kepalanya, ya, atau mungkin pihak HRD-nya yang menjadi kepala daripada tim sukses, ya, untuk pelaksanaan ISO 22000 misalnya. Maka yang pertama tanggal 1 misalnya 1 April dilakukan sosialisasi misalnya rencana program penerapan ISO 22000 misalnya. Kemudian setelah sosialisasi tentu akan belajar, ya, akan dievaluasi apakah benar paham atau tidak karyawan-karyawan, terutama karyawan di level paling bawah. Security misalnya paham nggak, ya, bahwa ini akan dilakukan penerapan ISO 22000 misalnya. Kalau belum, maka perlu dilakukan pemahaman, ya, dari pihak tim daripada yang akan menerapkan ISO ini harus bisa memberikan dan menyampaikan kepada karyawan yang memang belum paham, ya, harus bisa dijelaskan, ya.
Untuk itu ya, tentunya setelah itu tentu akan apa akan membuat rencana berikutnya, misalnya dengan rapat pemantapan atau apa misalnya. Kemudian membuat standing banner, membuat spanduk dan sebagainya sebagai bentuk daripada sosialisasi. Dan tentunya tahapan-tahapan itu harus benar-benar terencana ya, itu adalah dalam satu materi kegiatan ya yang memang benar-benar direncanakan dengan baik ya. Oke, slide berikutnya. Baik, itu jadi gambaran tentang penerapan 12.000 untuk keamanan pangan ya. Tentu saya tidak merinci sampai detail-detailnya apa saja ya, karena memang mungkin di aturan ini kita hanya akan bicara tentang gambaran secara umum ya, secara umum dalam poin-poin apa saja. Tapi tentu kalau memang mau memahami nanti kita akan mendalami dari aspek mungkin penugasan lah ya, mungkin penugasan yang perlu kita sampaikan ke sana. Karena dalam penugasan maka saya harapkan kalian bisa lebih paham ya, tidak sekedar hanya melihat secara kulitnya ya. Jadi mungkin dari saya hanya sekedar itu pemahaman isinya apa kira-kira, dan tentunya nanti di penugasan nanti akan kita coba untuk pemahaman lebih lanjut, dan nanti ada suatu presentasi dari teman-teman ya, dari dengan kalian ya akan mempresentasikan, kemudian kita akan kupas bersama. Jadi intinya apa ya dari ISO ini misalnya. ISO ini apa sebetulnya ya. Jadi itu tentu akan kita bahas secara mendalam, dan harapan saya tentu mata kuliah yang saya berikan ya paling tidak Anda mengerti lah, walaupun mungkin tidak memahami 100%, karena memang untuk pemahaman dari ISO ini memang perlu suatu pelatihan, karena di situ kita harus on the job training ya, artinya di samping pelatihan ya juga harus berlatih secara langsung di lapangan. Maka untuk itu harus pelatihannya adalah di suatu perusahaan, sehingga begitu penerapannya tentu akan langsung ke lapangan untuk menilai langsung ya, menilai langsung apakah perusahaan ini sudah menerapkan 22.000, apakah sudah sesuai dengan juknis ya, atau acuan-acuan ya, poin-poin yang menjadi acuan di dalam ISO 22.000, dan itu akan lebih mudah ya. Jadi proses pembelajaran seperti itu akan lebih mudah, tidak sekedar hanya membaca suatu literatur ya. Harapan saya tentu kalian nanti setelah mungkin di proses magang, harapannya juga magang juga di perusahaan-perusahaan ya, kan hanya dari aspek ketiga aja, tapi mungkin dari sektor pangan misalnya ya, pabrik misalnya biskuit, pabrik misalnya makanan ya, makan makanan yang dikemas, atau mungkin makan makanan kalengan dan sebagainya, dan itu perlu dilakukan ya, karena di situ akan menjadi bahan pengetahuan yang penting bagi kalian untuk bisa dipahami dalam proses pendalaman ya, proses pendalaman pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan. Jadi harapan saya tentu di proses magang itulah kalian bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan, dan di situ bisa diterapkan apakah sudah sesuai benar atau tidak. Tentu akan lebih bagus kalau kalian adalah yang terjun ke lapangan ya, dan mencocokkan teori-teori yang didapatkan, dan akhirnya bisa real ya, didapatkan ilmu-ilmu kalian, dan nanti bisa dibuat laporan dalam bentuk magang. Oke, untuk sesi berikutnya apakah mau diteruskan? Mau istirahat dulu sebentar? Mungkin break dulu boleh Pak, sekitar 5 menit. Baik, boleh. Ini seperempat jam ya. Kita break dulu ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan untuk sesi kedua. Kita akan bicara tentang standar ya untuk ISO yang berlaku di migas. Ini merupakan salah satu ya. Jadi artinya ISO di migas sebenarnya banyak. Dan harapannya tentu kalian nanti kalau misalnya ada yang berkesempatan
bertugas di perminyakan, ya. Tentunya ini salah satu ya yang akan diterapkan di dalam pola-pola manajemen yang ada di Indonesia dan juga di internasional. Pada prakteknya sebetulnya banyak ya standar-standar ISO ini yang diterapkan di dalam perminyakan dan gas. Dan hampir di tiap-tiap proses ISO itu diterapkan ya, karena memang ini menjadi standar dalam rangka penerapan pola-pola safety yang memang diberlakukan di dalam perusahaan. Baik itu yang sifatnya adalah manajemen dari aspek perusahaan dan juga mungkin aspek dari teknis ya, secara teknis itu ada dilakukan ya. Tentunya yang membuat ISO ini adalah seorang orang pakar ya, ahli di bidang migas dan juga dalam bidang minyak dan gas ya khususnya ya. Dan itu memang harus benar-benar dipahami bagi orang-orang yang memang berkecimpung di dalam dunia perminyakan dan gas. Pada prakteknya memang mungkin bisa jadi tidak 100% akan diterapkan secara langsung. Bisa jadi ISO ini berupa tahapan ya. Misalnya tahapan-tahapan dari aspek mungkin bagaimana pola-pola untuk manajemen kecelakaan dan cedera penanganannya apabila itu dilakukan ya, misalnya minyak pengeboran itu dilepas pantai misalnya ya, bagaimana penanganannya untuk bagian welding ya, misalnya pengelasan di bawah air misalnya ya, itu tentu harus dilakukan oleh seorang ahli dan memang benar-benar memahami pekerjaannya. Jadi tentunya ini menjadi hal yang sangat krusial bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, sehingga ISO ini menjadi suatu keharusan. Oke, slide berikutnya. Langsung aja ke materinya aja. Nah, langsung ke materinya aja. Ya, jadi ISO ya, ISO 29001 dan 2010 itu merupakan standar ya manajemen mutu bagi dunia ya di bidang perminyakan, gas dan juga petrokimia. Ya, di mana ini tentunya merupakan suatu ISO yang diberikan sebagai suatu sertifikasi kepada suatu perusahaan yang memang sudah menerapkan ISO 29001 ini. Pada prakteknya ya, ISO ini itu tidak bisa berdiri sendiri dan tentunya akan digabungkan ya dengan ISO 9001 ya. Ini sertifikasi aspek manajemen dari mutu secara umum dan juga tentunya khusus untuk bidang industri tersebut ya, tertentu ini di seluruh dunia. Jadi aspeknya pada penerapannya adalah tidak hanya 29001 yang diterapkan secara terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan dari penerapan daripada ISO 9001 ya. Jadi 29001 memang lebih banyak ke teknis ya, operasional dalam penerapan minyak, gas dan petrokimia. Sedangkan di aspek 29001 itu merupakan suatu jaminan dari mutu dari lebih ke arah manajemen ya. Jadi walaupun pada dasarnya kedua-duanya mencakup, tetapi garis besarnya untuk 9001 itu lebih sifatnya adalah umum ya, umum, dan itu bisa diterapkan di
berbagai perusahaan. Sedangkan untuk 29.000 itu lebih arah pihak dari segi teknis ya, untuk penerapan khususnya adalah di bidang perminyakan, gas, dan juga dalam bidang industri petrokimia. Oke, slide berikutnya. Latar belakang daripada penerapan ISO ini ya, itu pada dasarnya adalah ini merupakan salah satu ya yang paling punya risiko ya. Jadi industri perminyakan paling berpotensi terjadinya risiko bencana ya. Bencana mungkin karena gelombang pasang tsunami misalnya, itu bisa juga mematahkan namanya rig ya, atau bangunan ya yang dipakai untuk mencari minyak ya, artinya untuk menggali minyak misalnya, atau untuk menyalurkan dari segi perpipaan misalnya ya, dari dalam tanah di laut kemudian dibor dan dinaikkan ke atas ya, dipompa ke atas ya, kemudian dialirkan dalam bentuk minyak mentah, dan akhirnya bisa jadi mungkin kita akan langsung disalurkan dengan perpipaan, bisa jadi juga langsung penyalurannya dengan tanker-tanker ya dalam bentuk minyak mentah, dan itu perlu pengolahan di kilang-kilang minyak dan menjadi minyak-minyak yang siap untuk dipakai ya. Jadi tentu risikonya sangat besar ya, apabila terjadi tsunami misalnya, kemudian mungkin gempa ya, gempa yang mungkin berdampak kepada mungkin itu sumbernya adalah gunung-gunung itu belum di laut ya, seperti mungkin anak Krakatau misalnya. Nah, terjadi misalnya sampai ada bencana, itu akan berdampak besar juga kepada mungkin sumber-sumber itu seperti anjungan ya, anjungan lepas pantai misalnya yang dipakai untuk pengeburan. Nah, itu akan sangat berisiko. Jadi pada dasarnya ISO 29001 ini menerapkan suatu bagaimana kesiapsiagaan ya, dalam penanganan baik manajemen secara keseluruhan maupun juga bagaimana apabila terjadi suatu bencana ya. Dan bencana itu tentu tidak berupa bencana alam juga, tapi bisa juga karena mungkin adanya kecerobohan dari manusia itu sendiri ya, sehingga akhirnya terjadi kebocoran, atau mungkin misalnya adanya suatu kecelakaan, misalnya kapal tertabrak atau kapal bertabrakan ya, kapal tanker tabrakan misalnya ya, itu juga menjadi risiko yang tidak kalah bahayanya apabila misalnya minyak itu tercemar di lautan ya. Sehingga tentunya ini perlu adanya suatu standarisasi agar jangan sampai nanti menimbulkan ya kerugian, baik itu kerugian untuk perusahaan atau mungkin kerugian yang mungkin suatu negara atau mungkin suatu wilayah yang dilewati ya, akhirnya tercemar minyak mentah misalnya, dan itu akan sangat berbahaya, bisa membunuh organisme yang ada di dalam laut tersebut ya, dan itu akan menyebabkan namanya pencemaran, dan ISO ini mengatur di sana ya. Kemudian tentunya juga dari aspek yang memperumit masalah misalnya, yaitu peralatan industri ya, dan penyedia layanan misalnya ya. Secara global tentu tidak semua perusahaan itu bisa menyediakan ini, karena memang perlu suatu alat-alat yang khusus ya, alat-alat yang canggih ya, kemudian juga perlu tenaga-tenaga khusus yang expert bidang. Jadi tidak mudah dan agak sulit juga mungkin mencari, dan mungkin ahli-ahli itu juga tidak banyak di dunia ini dalam rangka untuk penanganan bisa terjadinya suatu pencemaran, adanya suatu bencana karena bencana dan sebagainya yang ada menimpa industri dari perminyakan, gas, dan petrokimia ini. Kemudian juga adalah daripada tingkat integritas ya, operasional ya, yang tinggi khususnya untuk industri misalnya adalah industri yang sifatnya adalah penting ya, untuk tentunya dalam rangka menjaga operasi agar tetap berjalan ya. Bagaimana agar itu konsistensi dari proses produksi, kemudian proses mungkin
penyaluran minyak, proses sampai kilang minyak, itu harus bisa ada jaminan bahwa kondisi aman, tidak terjadi bocoran ya, yang tentu akan membahayakan laut ya, apabila minyak mentah itu sampai keluar dan meracuni atau mungkin mencemari organisme yang ada di dalam laut. Dan tentu biota laut akan mengalami kerusakan dan mungkin ikan-ikan, terumbu karang akan mengalami kerusakan juga dan akhirnya berdampak kepada lingkungan ya, lingkungan yang tercemar. Oke, slide berikutnya. Di dalam ISO 20091 ini di situ didefinisikan sebagai persyaratan ya dari sistem manajemen ya. Tentunya dalam hal mutu ya, untuk desain ya, desain daripada industri ya, industri daripada perminyakan, gas dan juga petrokimia, di mana meliputi dari pengembangan ya, produksi dan juga pemasangan ya, dan layanan produk untuk industri perminyakan ya, petrokimia dan juga gas ya. Sehingga dalam prakteknya maka perlu satu pengembangan ya, sebagai hasil langsung dari kemitraan antara ISO ya, yang tentunya yang mengurusi tentang industri minyak dan gas secara internasional ya. Diketuai ya oleh American Petroleum Institute ya, atau API. ISO 12991 itu secara khusus ya, dia itu berfokus ya pada suatu rantai pasokan ya, minyak dan gas ya. Jadi aspek dari produksi, aspek kemudian bagaimana proses penyalurannya, sampai proses mungkin nanti pengolahannya sampai menjadi barang jadi, menjadi minyak yang udah terolah, begitu mungkin menjadi afgas, aftur ya, yang juga bisa menjadi mungkin pertalit kalau di Indonesia ya, mungkin premium, pertamak dan sebagainya. Itu tentu setelah mengalami satu proses dengan nilai-nilai oktan tertentu, maka akan membedakan apakah ini akan menjadi solar, apakah ini akan menjadi premium, akan menjadi pertamak. Tentu nilai-nilai oktannya itu tidak sama ya. Jadi proses produksi itu mulai dari hulu ya, itu sudah diatur di dalam ISO 29001 ini ya. Oke, slide berikutnya. Di dalam sistem manajemen ini ya, ISO 29001 ya. Di sini juga didasarkan pula pada ISO 91 dan di mana ini menggabungkan ya, menggabungkan aspek persyaratan tambahan ya, yang tentunya menekankan pada pencegahan ya dari aspek kecacatan, juga pengurangan ya dari variasi-variasi kegiatan, dan tentunya limbah ya, limbah dari penyedia layanan. Nah, ini tentu harus diminimalisasi dan sampai nanti terjadi suatu pencemaran ya, baik kepada lingkungan dan juga maupun lingkungan daripada industri tersebut ya. Kemudian persyaratan juga dikembangkan ya, dikembangkan secara terpisah, di mana tujuannya dalam rangka memastikan ya, bahwa persyaratan tersebut jelas dan dapat diaudit ya, oleh auditor ya, baik mungkin itu auditor dalam ya perusahaan tersebut maupun auditor dari luar ya, sehingga akhirnya muncul sertifikasi 29001 ini apakah layak diberikan atau tidak bagi suatu perusahaan yang memang menginginkan mendapatkan satu sertifikasi 29001 ini ya. Dan tentunya ini akan menjamin satu konsistensi yang sifatnya global ya, dan juga peningkatan jaminan dari aspek produksi, jasa dan juga dari penyedia ya. Sebagai penyedia dia mendapatkan jaminan bahwa dia itu menjadi suatu perusahaan yang memang andal ya, dan sudah menerapkan sertifikasi 29001 ini.
Dan tentunya juga akan penting ya ketika kegagalan ya baik barang atau jasa tersebut ya tentunya akan memiliki satu konsekuensi. Jadi konsekuensi yang tentunya parah bagi perusahaan apabila prosesnya tidak berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan ya. Dan standar ini ya itu berlaku ya di dalam suatu organisasi ya, yang tentunya bekerja dalam rangka menjamin suatu pasokan industri minyak yang sehat, aman ya, dan tentunya jauh daripada mungkin potensi kerugian yang mungkin akan dialami oleh baik pihak penyedia maupun pelanggan yang mendapatkan mungkin dalam bentuk minyak mentah ya, juga dalam bentuk minyak yang sudah diolah ya. Dan ini menjadi hal yang suatu komitmen bersama antara pihak penyedia minyak ya, pihak mungkin penyedia lahan ya, lahan untuk mungkin ada suatu kontrak bagi hasil ya antara satu negara dengan yang lain, dan akhirnya penggunaan misalnya sampai penggunaan minyak itu apakah sebagian untuk pihak pemilik lahan dan sebagainya, itu menjadi hal yang menjadi salah satu klausul di dalam kontrak karya antara pihak mungkin investor yang akan mengubur dan pihak negara yang mungkin punya wilayah tersebut. Oke, slide berikutnya. Di dalam ISO 29001 ini ya tentu dibagi beberapa hal ya, yang dicakup dalam ISO ini. Ya. Yang pertama adalah fungsi daripada pengurangan risiko. Ya. Jadi pengurangan risiko di sini benar-benar mengkaji daripada pola-pola untuk meminimalisasi jangan sampai nanti mungkin terjadi suatu proses baik kecelakaan, mungkin proses kerugian dari aspek perusahaan ya, tentunya akan sangat diperhitungkan. Kemudian yang kedua adanya pencantuman ya kebutuhan khusus industri ya, di mana kebutuhan khusus industri ini menjadi prioritas karena ini menjadi suatu industri yang memang spesifik ya dengan spesifikasi khusus ya, sehingga tidak semua perusahaan akan bisa mengacu ISO ini. Kemudian kepatuhan terhadap persyaratan ya perundang-undangan juga harus benar-benar dipatuhi ya, artinya kepatuhan terhadap perundang-undangan ini benar-benar harus dijalankan dengan baik ya, dan sampai nanti kalau tidak ditepati akhirnya itu akan merugikan, menjadi kontraproduktif ya, misalnya adanya aturan penggunaan standar pipa misalnya, pipa yang memang harus masuk ke dalam tanah itu harus punya kekuatan tertentu dari tekanan-tekanan ya, dari aspek pergeseran bumi misalnya, atau mungkin hantaman gelombang, maka pipa tersebut harus terstandar. Dan sampai nanti pipa yang mestinya adalah kelas 1 diganti mungkin dengan kelas 2 atau bahkan mungkin kelas 3. Jadi pas proses pengemburan akhirnya pecah ya. Dan dengan pecahnya pipa tentu akan terjadi luapan minyak mentah yang dari perut bumi ya, akhirnya keluar dari mencemari lautan. Dan itu akan menjadi suatu hal yang kesulitan yang sangat berat ya, dan itu bisa merugikan satu negara yang misalnya lautnya sudah tercemar. Dengan ini tentu proses ganti rugi tentunya akan menjadi besar. Jadi aspek ini harus benar-benar memperhatikan. Kalau memang pipanya harus dibelikan ada pipa yang kelas 1, maka harus dibelikan yang kelas 1 ya. Jangan sampai dikorupsi ya, belikan pipa yang mungkin kelas 3. Ini begitu ngebor, tekanan dari bawah keluar, baik gas maupun mungkin minyaknya, akhirnya tekanannya besar, pipanya kuat, pecah ya, dan itu akan merugikan semuanya. Kemudian juga peningkatan kepercayaan ya pada produk yang yang akan dihasilkan itu harus benar-benar dijamin ya. Kualitasnya apa ya, kualitas minyaknya itu kualitas apa ya, tentu bisa dibedakan dari kualitas tersebut ya. Oke, slide berikutnya.
Tentu yang tidak kalah penting adalah manfaatnya dari ISO 12901 itu merupakan praktek ya yang terbaik yang tentunya diperkirakan akan menjadi dasar umum ya untuk persyaratan ya yang akan diterapkan di seluruh dunia ya. Sistem manajemen kualitas ini menjadi penting bagi industri perminyakan baik minyak, gas dan petrokimia di seluruh dunia. Tentu dari aspek bisnis ya, aspek bisnis tentu akan punya potensi karena dengan sertifikasi ini paling tidak mereka punya kredibilitas yang lebih ya, akan dipercaya oleh satu perusahaan yang akan menjadi partnernya. Bapak perusahaan ini memang sudah sesuai ya. Kemudian secara khusus juga dia punya keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain yang belum menerapkan ISO ini ya. Kemudian tentunya ini menjadi satu bagian dari perbaikan yang berkelanjutan ya, hingga perusahaan itu bisa mendapatkan suatu hasil yang sempurna dengan adanya proses perbaikan yang terus-menerus dan akhirnya bisa menjadi suatu rekanan ya, di suatu perusahaan yang memang terpercaya bagi perusahaan-perusahaan lain yang merupakan pengguna dari produk-produk tersebut. Kemudian tentunya kesadaran kualitas ya. Dengan ISO ini maka kualitas akan lebih baik ya. Dan tentunya karyawan-karyawan juga dengan bekerja pada suatu industri yang memang sudah bagus seperti ini, maka suatu saat dia pindah ke perusahaan perminyakan lainnya, tentu dia akan dihargai dengan gaji yang mungkin lebih besar ya daripada mungkin saat dia bekerja pada perusahaan yang lama. Nah, jadi biasanya dari pengalaman ya dari teman-teman ya, teman saya waktu kuliah banyak yang bekerja di luar negeri ya, ada yang di ConocoPhillips ya, ada juga yang di sekarang ada juga yang di Meksiko ya, Meksiko, kemudian Korea ya, ada juga perusahaan-perusahaan Iran ya, perusahaan-perusahaan lainnya ya, banyak mereka bekerja di sana. Dan dia pindah biasanya dia karena gaji lebih tinggi ya. Ada yang sempat bekerja di Korea, kemudian dia diminta juga bekerja juga di Meksiko misalnya, dan dia akan pindah ke Meksiko ya. Sekarang ada teman saya sekarang baru pindah dari Korea ya, perusahaan perminyakan Korea ya, kemudian sekarang dia pindah ke Meksiko ya, di Meksiko dia sekarang di posisi di Meksiko dan bekerja di sana ya. Itu teman angkatan saya untuk kuliah di pasca sarjana. Jadi harapkan kalian nanti bisa bekerja lah di industri perminyakan, industri gas, juga di industri petrokimia dan sebagainya. Yang paling tidak masih muda dari pengalaman ya, telah mendapatkan pengalaman banyak, baru Anda memikirkan bagaimana bisa meningkatkan penghasilan yang lebih baik. Oke, slide berikutnya. ISO 29001 itu tentunya adalah dalam rangka memberi persyaratan khusus ya kepada pelanggan. Kemudian lisensi untuk berdagang di industri minyak dan gas ya, ini bisa terjamin ya dengan menerapkan ISO 29001 ini. Kemudian reputasi merek ya itu bisa ditingkatkan ya, karena dengan jaminan yang lebih baik tentu akan semakin kompetitif ya, artinya kita bisa memilih pembeli ya, mungkin yang bisa membeli dengan harga tinggi misalnya ya, itu bisa ditawarkan ke sana ya. Jadi dengan reputasi yang baik dan penerapan sertifikasi yang standar dengan baik, maka bisa memberikan satu harga yang banyak kompetitif ya. Dan tentunya juga risiko ya, risiko dari proses produksi sampai selesai ya, dan risiko bisnis secara umumnya tentu akan terkelola dengan baik dan artinya punya jaminan lah ya, dan sampai nanti terjadi lebih parah kalau sampai terjadi suatu kasus yang tidak diinginkan. Operasi akan lebih efisien ya, dan juga kemungkinan terjadi pengurangan limbah ya, karena adanya manajemen yang ketat ya. Jadi limbah-limbah itu tentunya bisa diminimalisasi, artinya tidak dibuang sembarangan, misalnya adanya pas bekerja di rig ya, di offshore ya misalnya, kemudian makanan sampah bekas mungkin Indomie dan sebagainya dibuang dengan sembarangan. Tentunya
harus dijaga ya. Aspek ketiganya ya dari aspek semuanya, dari aspek lingkungan, ketiga lingkungannya itu semuanya diterapkan ya, tidak asal membuang sampah sembarangan atau mungkin limbah-limbah gas oli dan sebagainya ke dalam lautan. Ya. Kemudian juga mendorong suatu komunikasi yang baik ya, dengan adanya ISO 12901, maka harapannya adanya suatu komunikasi terjamin dengan baik dari semua ya, dari pimpinan perusahaan, kemudian mungkin yang bekerja di offshore, mungkin yang bekerja di di laut ya, mungkin dalam rangka bekerja di kapal-kapal tanker yang sedang pengisian bahan bakar dan sebagainya, itu perlu satu perhatian yang besar dari aspek safety-nya, ya mungkin health-nya dan juga mungkin environment-nya, itu menjadi hal yang bagus dilakukan dalam rangka untuk keselamatan semuanya, baik karyawan ya, kemudian slide berikutnya tersebut berapa aspek tersebut untuk menjadi perhatian yang penting ya. Dan pada prinsipnya penerapan dari 29.1 itu dalam rangka mendorong ya, dari aspek keselamatan dari karyawan, safety-nya, dan juga untuk pengembangan dari aspek perusahaan itu sendiri dan juga karyawan ya, karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Sasaran dari penerapan ISO 12901 tentu yang pertama adalah dalam rangka mencegah ya, jangan sampai terjadi suatu kerusakan. Ya. Kemudian juga adanya pengurangan ya dari variasi maupun pemborosan dalam rantai pasokan ya. Ini makna dari kalimat ini adalah harapannya tentu dengan adanya ISO 12901 tentu pemborosan ya dalam segi pembiayaan ya, dan juga mungkin dari aspek manajemennya itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga tidak over budget ya, yang memang tidak perlu untuk dilakukan karena kegiatan sudah jelas terfokus pada aspek dan poinnya memang ada dalam 29.1 ini. Dan tentunya mungkin bisa lebih fokus, yang kedua juga mungkin bisa menarik keuntungan yang dijadikan sebagai suatu model penambahan modal lagi apabila mungkin akan dilakukan pengembangan investasi yang baru yang mungkin akan dilakukan. Misalnya sekarang dia bekerja sama dengan Indonesia misalnya dalam rangka investasi penguburan, kemudian tahun depan dia akan berekspansi misalnya kerjasama dengan Malaysia misalnya yang punya sumber minyak yang kemudian akan diolah, kemudian tahun depan bekerja sama dengan mana saja ya. Jadi tentu akan lebih menekan dari aspek pemborosan. Kemudian tentu juga dari aspek limbahnya ya, limbah itu juga bisa ditekan karena ada ketentuan-ketentuan yang mengatur di dalam ISO 12901 ini. Oke, slide berikutnya. Nggak bisa dibuka ya slide-nya ya? Oh ya ya. Oh ya ya. Baik. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami ya, yaitu spesifikasi teknis dari ISO ini, ISO 12901, itu bahwasanya
ada suatu proses ya, adanya audit sertifikasi ya, dan sertifikasi adalah sertifikasi ganda ya, di mana dalam beberapa hal yang ada di lapangan untuk bisa dilakukan pada beberapa tempat ya, dari baik itu yang sifatnya adalah gas ya, minyak ya, maupun petrokimia ya. Jadi spesifikasi teknis tentu dimasukkan ya dalam rangka untuk menghindari ya, yang sifatnya adalah kalau misalnya sifatnya jenisnya lain, misalnya ini industri minyak, ini industri petrokimia, ini industri gas alam, tentunya harus disesuaikan dengan aspek apa yang dinilai ya, tentang poin-poin yang berkaitan. Misalnya kita mengaudit untuk industri gas alam misalnya, tentu kita tidak akan terlalu spesifik berkaitan dengan minyak ya, tidak terlalu spesifik dengan berkaitan dengan petrokimia ya. Jadi maka spesifikasinya tentu harus kita sesuaikan dengan apa objek yang akan kita lakukan audit. Oke, slide berikutnya. Kemudian sebenarnya untuk siapa ini ya aplikasi ini diberikan ya. Tentu yang pertama adalah produsen dari peralatan ya atau bahan-bahan industri ya dari perminyakan. Kemudian bisa juga penyedia layanan untuk industri minyak ya, bisa juga pembeli peralatan atau bahan-bahan layanan ya, organisasi yang menggunakan standar ya dalam rangka untuk penilaian sertifikasi. Jadi 2009 ini memang kompleks ya, artinya bisa diterapkan pada beberapa poin ya, tentunya dengan mengesampingkan ya hal-hal yang tidak relevan. Ya, relevansinya seperti apa? Kalau itu berkaitan dengan penyediaan alat, tentu alat-alat apa saja yang memang sesuai standar yang diberikan oleh ISO 12001. Apabila itu dalam rangka penyedia layanan, tentu penyedia layanan seperti apa yang bisa memenuhi standar di 29001 ini. Jadi tentunya menjadi hal yang relatif ya, penerapannya pada sisi mana. Oke, slide berikutnya. Kemudian kira-kira apa saja ya yang perlu dipahami lebih lanjut gitu. Tentunya beberapa hal yang berkaitan dengan kesesuaian ya. Sebuah organisasi tentu menunjukkan ya bahwa organisasi tersebut memenuhi persyaratan ISO 12001 atau tidak ya. Yang pertama tentunya adanya suatu deklarasi, adanya suatu pernyataan sendiri ya dari pihak perusahaan bahwa dia punya kesanggupan untuk menerapkan ISO ya, ISO ini, dan juga berkemampuan untuk menjaga lebih lanjut ya untuk kesesuaian ini di dalam ISO 29001 ini. Kemudian juga perlunya adanya suatu audit ya pihak kedua atau mungkin pihak eksternal yang perlu dilakukan. Dan berikutnya tentu dalam rangka mencapai sertifikasi ya pihak ketiga, yaitu mungkin dari semacam organisasi ya, atau mungkin semacam organisasi yang sifatnya independen yang dia bergerak dalam rangka sertifikasi ISO ya, kan misalnya dan sebagainya, atau mungkin lembaga-lembaga lain yang memang ada di level dunia. Jadi sertifikasi ini tentu akan membuktikan ya bahwa organisasi tersebut secara mutu ya, dan aspek mutu ya sudah bagus ya, artinya sudah sesuai dengan ISO 29001 ini. Oke, slide berikutnya. Poin-poin yang ada di dalam ISO 29001 ini ya, ada beberapa ya, mulai dari introduction, scope ya, normative reference-nya ya, dan time of definition ya, quality management system-nya, QMS-nya ya. Jadi ini yang menjadi pokok-pokok yang dibahas dalam ISO
2021. Untuk mendalaminya tentu kita perlu perlu ya pemahaman sehari lah paling nggak ya, atau mungkin 2 hari nih ya untuk pelatihan ini. Mulai dari pelatihan pemahaman tentang konsep ya, kemudian bagaimana cara pengisiannya, dan juga bagaimana penerapannya di lapangan. Dan tentu ini perlu satu pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah operasional ya. Di pelatihan K3 memang tidak bisa hanya sekedar tahu, paham ya, tetapi harus benar-benar dilakukan praktek di lapangan ya. Jadi customer fokus itu apa yang harus dilakukan ya. Perlu ada suatu peragaan, misalnya dia sebagai resepsionis dan sebagainya, apa yang perlu dia lakukan dalam rangka misalnya menerima kunjungan customer misalnya, bagaimana menjelaskan persoalan-persoalan yang dia ada, dan tentunya bagaimana kalau misalnya dia tidak bisa, kemana dia mengarahkan, kepada mungkin expert mana yang dia dihubungi ya. Jadi ini tentu mekanisme ini harus benar-benar dipahami betul bagi orang-orang yang memang berkecimpung atau mungkin sudah menerapkan ISO 29001 ini. Ya, jadi dari aspek-aspek ini yang mulai dari introduction, scope, normative requirement ya, sampai ke quality management misalnya, itu ada menjadi bagian-bagian yang mungkin akan ditunjuk ya oleh seorang pimpinan perusahaan untuk menangani ya dari aspek-aspek ini. Misalnya di perencanaan siapa ya, kemudian responsibility-nya itu siapa untuk tiap-tiap ruangan misalnya, tiap-tiap siapa, karena di situ harus punya keahlian khusus, yang kedua juga harus mampu menjelaskan persoalan yang mungkin dialami oleh customer. Oke, slide berikutnya. Ini gambar-gambaran ya yang mungkin bisa dipahami ya, jadi aspek model yang diterapkan dalam ISO 29001. Oke, jadi pada dasarnya itu tentunya adanya suatu customer need ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan ya, requirement-nya apa ya, apa saja yang dibutuhkan oleh ruang lingkupnya, apa saja yang dibutuhkan oleh customer ya. Tentunya ini menjadi suatu masukan bagi kita ya. Kemudian akhirnya masuk kepada pihak manajemen ya. Dan akhirnya tentunya ada suatu upaya yang akan dilakukan, yaitu customer satisfaction. Jadi artinya begitu masyarakat pelanggan membutuhkan, maka kita bisa menerjemahkan apa itu bentuk kebutuhannya ya. Dan dari itu tentu akan dibuat suatu perencanaan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya, sesuai dengan harapan yang diberikan ya, harapan yang diharapkan oleh mungkin pelanggan kita. Maka di sini akan kita terapkan itu quality management system ya, continual improvement. Jadi manajemen yang kita terapkan adalah satu manajemen yang memang diharapkan selalu berubah ya, jadi dinamis sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi ada tahapan-tahapannya dan itu saling saling berkaitan ya. Customer tentu akan mempengaruhi dari pihak perusahaan, karena perusahaan juga akan memberikan kepada customer yang lebih baik ya. Jadi ini ada suatu hubungan yang timbal balik antara customer dan juga penyedia ya, itu benar-benar dilakukan ya. Jadi QMS tadi quality management system ini menjadi hal yang penting ya dalam rangka memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada customer. Oke, slide berikutnya. Di dalam penerapan industri gas itu biasanya adalah, kalau industri hulu adalah di eksplorasi minyak ya, dan gas. Kemudian bisa juga produksi minyak dan gas bisa berupa lepas pantai ya, atau mungkin suatu pengolahan minyak yang ada di darat. Misalnya kalau di kilang minyak yang di darat seperti misalnya adalah Cepu ya, di Cepu, di Cilacap, itu pengolahan minyak yang ada di darat. Tapi ada juga yang lepas pantai, misalnya ada di Balongan ya, ada di Balongan ya, kemudian ada juga mungkin di Tanjung Kodok ya, ada juga mungkin
di beberapa tempat ya yang merupakan notabene adalah industri minyak yang merupakan ekspor minyak untuk minyak mentah ya. Dengan di darat biasanya bisa berupa eksplorasi seperti di daerah Cepu ya. Itu eksplorasinya adalah di daratan ya. Mengambil minyaknya itu justru di daratan, jadi tidak terlalu kompleks ya. Lain dengan minyak yang ada di tengah laut, itu biayanya akan lebih besar ya. Kemudian industri hulu sudah, industri tengah itu misalnya penyimpanan minyak ya, gas itu kilang-kilang minyak ya, seperti Cilacap itu kilang-kilang minyak ya. Kemudian transportasi yaitu bisa berupa jalur pipa, penyimpanan gas dan juga rantai LNG ya. Sedangkan industri hilir itu berupa pemurnian, itu pemrosesan minyak ya, mentah menjadi minyak jadi ya, kemudian bisa dipasarkan. Dari Balongan sana ya, Balongan juga ada ya, itu pengolahan minyak juga. Pemasaran bisa beberapa stasiun ya, sifatnya merupakan stasiun servis, kemudian penyimpanan ya, kemudian LPG ya, pelumas, navigasi darat dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Tentu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah tentu harus membangun suatu komitmen. Ya. Pimpinan perusahaan menetapkan suatu kebijakan, ya, dan kebijakan didukung oleh semua perusahaan. Ya. Lapisan perusahaan dari pihak yang bawah sampai pihak yang paling atas semua harus punya komitmen yang sama, itu persepsi yang sama bahwa kita perlu untuk menerapkan ISO 29001 ini. Ya. Kemudian bisa jadi akan melibatkan tim multidisiplin ya, misalnya dengan lembaga di luar ya yang merupakan konsultan, itu bisa juga dilibatkan di dalam proses penerapan ISO 29001 ini. Kemudian juga menentukan cakupan sertifikasi apa saja yang akan dimintakan di sertifikasi. Ya mungkin dari 10 hal yang perlu sertifikasi, mungkin kita akan mengajukan 5 dulu misalnya ya, berkaitan dengan biaya dan juga berkaitan dengan kesiapan dari karyawan, dan mungkin peralatan yang perlu mungkin harus disiapkan ya, sarana prasarananya apa yang perlu dilakukan, dilengkapi, dan juga mungkin SDM apa tenaga apa yang perlu memang di-hire ya atau dipekerjakan di tempat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan proyek apa yang akan dilakukan ya, kemudian ke tonggak ya, mulai tonggak awal dimulainya suatu kegiatan ya. Oke, slide berikutnya. Perlu apa aja yang perlu dilakukan? Tentu ada identifikasi ruang lingkup ya, sertifikasi apa saja, apa yang dilakukan perusahaan ya, apa saja ya, apa yang diharapkan dari pimpinan misalnya, maunya pimpinan seperti apa ya, itu perlu dituangkan dalam suatu kegiatan ya. Apakah perusahaan akan mensertifikasi semua produk atau layanan atau mungkin lain sebagian. Nah, itu tentu harus menjadi kebijakan dari pimpinan. Mungkin dari 10 sasaran yang harus disertifikasi misalnya, baru 2 dulu, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting produk itu yang sudah diakui berdasarkan ISO 29001. Dengan yang lainnya mungkin produk lainnya mungkin bukan. Atau belum. Ya. Maka itu harus fair. Artinya, mana yang sudah mendapatkan sertifikasi 29001 itu disampaikan. Tapi kalau yang belum, ya disampaikan bahwa itu belum. Dan sampai nanti seolah-olah bahwa dia sudah dengan kata-kata bahwa kita sudah mendapatkan sertifikasi 29001 semua. Ya. Itu tentu menjadi satu hal yang bisa seperti audit, dia bisa dicabut status ISO-nya. Oke. Kemudian memperjelas ruang lingkup, ya, mengidentifikasi kerangka waktu, ya, dengan melakukan internal quality auditing, ya, dan juga melakukan review manajemen. Oke, berikut. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu diatasi, ya, dalam misalnya adalah perbedaan dari gambaran, tidak sesuaian material, ya, standar atau kriteria, ya, dan juga keterlambatan daripada jadwal, dan juga mungkin tidak disertakannya adalah dokumentasi dari kegiatan. Oke, slide berikutnya. Kembali manfaat ISO tentunya adalah ini merupakan suatu hal ya yang memang bisa menjadi
referensi ya bahwa perusahaan ini adalah referensi yang meyakinkan, artinya dia perusahaan yang bisa terstandar dengan baik. Ya. Kemudian keunggulan kompetitif sudah pasti karena dia akan menjadi kompetitor bagi perusahaan lain yang mungkin belum siap melaksanakan ISO 29001. Ya, dia akan leading di depan, ya, dan bisa mendapatkan banyak order ya, dan akhirnya menjadi kepercayaan publik di luar negeri misalnya, kalau itu produknya dijual di luar negeri. Kemudian perbaikan kelanjutan sudah pasti ya, dan juga sederhana dengan kualitas yang lebih baik ya. Jadi inovasi menjadi penting dalam suatu perusahaan dalam rangka mungkin memperbanyak variasi produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Oke, slide berikutnya. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan, yaitu mencakup ISO 22000 ya, dan juga 29001. Jadi tentu saya harapkan di samping mata kuliah yang diberikan perlu pendalaman, bisa mencari referensi ya yang berkaitan dengan itu, dan mungkin bisa secara detail ya bisa dipahami mungkin dengan jalan membaca literatur. Tentunya di materi saya tidak sampai detail sampai menjelaskan langkah gimana cara pengisian, karena memang itu biasanya nanti akan dilakukan di saat pelatihan ya. Dan tentunya tidak semua ISO mesti harus kita dalami, kita ikuti pelatihannya, tapi tentunya berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya, jadi nanti apabila Anda bekerja dalam satu industri pangan, tentu hanya itu aja yang mungkin di samping 9.001 ya, mungkin 14.000 ya, bisa juga mungkin nanti 22.000 ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Tetapi tidak perlu harus melangkah sampai ke misalnya 29.001 misalnya ya. Ini tergantung dari keperluan industri yang mungkin Anda tangani ya. Anda perlu pelatihan apa ya. Jadi itu yang harus harus menjadi semangat kita, bahwa kita tidak bisa bekerja hanya sekedar ilmu-ilmu yang mungkin kita dapatkan di saat kuliah. Tapi lebih baik ke depannya adalah semakin banyak ilmu yang Anda peroleh, maka tentu Anda punya peluang untuk lebih kompetitif dibandingkan rekan-rekan lain yang belum pernah mengikuti pelatihan. Baik, mungkin dari saya itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya harapkan minggu depan ya. Minggu depan mungkin saya akan ada materi tentang EBIT, dan mungkin nanti ada presentasi lah, mungkin ada barang waktu setengah jam atau presentasi, mungkin ada tanggapan, misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 nanti yang menanyakan. Maka untuk itu saya harapkan tugas-tugas yang sudah dibuat nanti coba di-share ke teman-temannya, agar teman-temannya yang di lain pembahasan masalah tersebut itu akan bisa memberikan masukan ya, adanya suatu pertanyaan. Dan tentunya bagi nanti mahasiswa yang aktif dalam proses diskusi itu akan menjadi nilai tambah bila misalnya nanti di dalam ujian ya kurang mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi saya harapkan nanti di minggu depan ada suatu presentasi, ada yang menanyakan, ada yang berdiskusi, atau mungkin ada moderator ya, ada pembawa presentannya ada ya, dan itu nanti diperankan di situ. Nanti tentu akan mendapatkan nilai-nilai yang mungkin akan bisa saya tambahkan nanti di saat mungkin nilai-nilai khusus misalnya dalam penugasan kelompok misalnya. Misalnya si A nilai umum untuk kelompok misalnya adalah 80 misalnya. Maka dengan keaktifan itu mungkin bisa jadi akan mendapatkan nilai menjadi 90 misalnya, karena ada penambahan keaktifan. Atau mungkin 85 tergantung daripada mutu dari pertanyaan dan juga mungkin dari mutu jawaban ya. Jadi yang menjawab dan yang bertanya tentu akan mendapatkan nilai ya, dan itu akan mendapatkan nilai di tugas ya. Tugas kelompok ya, di tugas kelompok nanti saya bisa membedakan. Mungkin nilai standar misalnya 75, ternyata ada mahasiswa beberapa yang memang aktif
dan memberikan satu jawaban, memberikan pertanyaan yang memang sangat dianggap bagus, maka nilainya mungkin bisa ditambah. Yang tadinya 75 untuk kelompok, mungkin dia bisa mendapatkan tambahan nilai misalnya menjadi 85 misalnya, ya. Jadi standar 75 ternyata kena aktif, maka dia mendapatkan 85. Ya, jadi ada nilai plus, ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada, dari saya cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan minggu depan nanti kita akan masuk ke dalam sesi epidemiologi, ya, dengan 2 sesi. Dan semoga nantinya di berikutnya ada dilakukan presentasi. Baik, dari saya cukup sekian. Akhirul kalam bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.